edukasi solusi, pengetahuan yang bermakna, informasi kesehatan herbal, alamiah dan aman. Pengembangan diri hidup lebih harmonis tak terlupakan. Edukasi, pusat pengetahuan, sehat dan bahagia. Jasa pijat, copywriting, iklan, toko online, semuanya ada. Temukan solusi lengkap, hidup lebih sehat dan bermakna. Bersama Edukasi, menggapai hidup yang harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Hadi Edukasi. Insya Allah dalam kondisi yang sehat, harapan yang sama buat teman-teman semua ya yang sudah terkoneksi. Terima kasih buat yang sudah join, yang sudah mengikuti Hadi Edukasi channel dan men-share apa-apa yang kita sharingkan di channel ini ya. Di video kali ini saya nggak akan bicara tentang tips herbal, tips alami, terapi zona meridian, tapi lebih ke sharing yang ini termasuk program saya terbaru ya, yang saya kasih tema masih dalam pengharapan. Nah, masih dalam pengharapan ini isinya gitu ya, tujuannya untuk memperkenalkan ke masyarakat, ke teman-teman, bagaimana sih cara atau mengenal teman-teman disabilitas dalam konteks yang beragam. Banyak nih ya yang saya temukan di lingkungan saya maupun juga di masyarakat secara umum, artinya dari cerita teman-teman sesama disabilitas yang mereka itu ketika bertemu dengan orang seperti saya nggak melihat atau orang-orang disabilitas yang lain, misalnya pengguna kursi roda, daksa, ataupun tunarungu, itu mereka masyarakat itu bingung bagaimana sih cara komunikasi yang baik dan yang nggak menyinggung gitu kira-kira. Dari situlah program ini saya luncurkan di channel ini. Sekaligus ini adalah memberi warna gitu ya supaya kita semua jadi tahu nih nanti ketika teman-teman ketemu sama saya ataupun ketemu teman-teman disabilitas tunanetra seperti saya, teman-teman dan masyarakat secara umum sudah nggak bingung cara berkomunikasi dan cara bersosialisasi. Yang perlu saya tekankan dulu yang pertama, kita semuanya itu sebenarnya sama kok. Pembedanya hanya kita disabilitas dan teman-teman yang melihat video ini itu non-disabilitas. Kenapa non-disabilitas dan disabilitas sih? Ya sebenarnya disabilitas itu adalah orang-orang yang mempunyai sebuah kebutuhan khusus. Misalnya saya nggak bisa melihat, maka untuk melakukan sesuatu yang menggunakan mata, biasanya saya misalnya jalan kaki nih, saya akan menggunakan tongkat. Untuk tongkat itu memastikan bahwa jalan yang akan saya lalui itu aman, tidak ada motor, tidak ada mobil yang lagi parkir, tidak ada batu-batu karena akan dideteksi atau akan dipastikan dulu oleh tongkat yang saya gunakan. Misalnya saya mau pakai WhatsApp karena saya nggak bisa melihat, maka saya akan menggunakan screen reader, pembaca layar. Nah, paradigma ini kadang-kadang disalahpahami nih sama orang-orang. Kalau saya menggunakan handphone, wah, pakai ilmu kebatinan nih gitu kan. Padahal ya sebenarnya itu adalah teknologi. Saya menggunakan software atau aplikasi ya gampangnya pembaca layar. Nah, pembaca layar inilah yang akan membacakan menu sekaligus apapun yang ada di dalam menu tersebut. Misalnya WhatsApp
di aplikasi WhatsApp di dalamnya nanti akan disebutkan tuh chat, status, foto, video misalnya ya. Tapi bukan isi video, bukan isi foto, tapi disebutkan kata-katanya. Misalnya ada orang ngirim foto, maka dia akan menyebutkan gambar image atau foto. Misalnya video. Nah, orang-orang akan si screen reader ini akan menyebutkan video. Nah, ini orang sering bilang, oh orang nggak normal aja bisa menggunakan handphone ya. Nah, sekali lagi itulah yang harus kita benahi, harus kita rubah. Ini sebenarnya bukan soal normal nggak normal, karena kita adalah disabilitas. Jadi disebutnya penyandang disabilitas. Orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Cara memperlakukannya pun berbeda. Kalau teman-teman nih paling gampang tadi, teman-teman menggunakan handphonenya tanpa pembaca layar, maka kalau saya itu menggunakan pembaca layar. Itu yang disebut kebutuhan khusus. Tapi bukan yang spesial ataupun malah dikasihani. Ini juga salah juga. Apalagi kalau dikatain nggak normal. Karena sebenarnya normal nggak normal itu dia mengacu kepada pola pikir orang yang mempunyai kesadaran dan nggak sadar dalam artian nggak ada akalnya, dia akan mengatakan itu adalah nggak normal. Ya, jadi normal nggak normal berhubungan dengan perilaku, tapi kalau disabilitas non disabilitas itu lebih memanusiakan dan itu ada undang-undangnya. Semuanya didasari oleh kebutuhan tadi ya. Fix. Jadi saya hanya menceritakan ini supaya teman-teman ketika bertemu dengan orang disabilitas, teman-teman nggak jadi heran. Bagaimana sih orang nggak ngelihat kok bisa mainan handphone? Orang nggak melihat kok bisa jalan sampai depan, sampai warungnya pas gitu ya. Karena memang semuanya sudah mempunyai semacam garisnya ya gitu. Oh ya, dan sharing ini adalah sharing perdana ya. Dan saya menggulirkan tentang normal nggak normal atau disabilitas non disabilitas. Jadi fix ya, normal nggak normal nggak usah disebut-sebut lagi mulai sekarang. Kalau teman-teman menyimak video ini berarti kalau orang yang nggak melihat, orang yang pakai kursi roda disebutnya disabilitas. Dan orang-orang yang nggak menggunakan alat bantu apapun dalam hal ini mempunyai fisik yang berfungsi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan fitrahnya, maka itu disebut non-disabilitas atau bukan disabilitas. Fix, mudah-mudahan bermanfaat sharingnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan dan banyak hal-hal yang mungkin keliru dalam penyampaian. Terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.